Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Morning. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Tadi sudah sarapan belum? Belum. Belum. Walaupun kalian belum sarapan, tapi kita berharap hari ini belajarnya tetap semangat. Bisa? Insya Allah. Oke. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, kita membahas terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin? Yuk. Yuk, boleh. Yuk. Ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat, mulai dari menguap, mengembun, mencair, membeku, terus menyublim dan juga melarut. Sebelumnya Fadil mau tanya dulu, kira-kira Kelvin dan juga Rio sudah pernah melihat agar-agar belum? Sudah? Kelvin, masa belum? Agar-agar Oh, ada pernah. pernah. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa? Macam-macam bentuk sih. Macam-macam bentuk. Ya, betul. Tergantung wadahnya ya. Ya. Oke. Pada cetakannya itu. Ya, betul. Sekarang saya lihat di depan ini gambar apa? Lilin. Lilin. Ya, betul. Lilin. Nah, apa yang terjadi ketika lilin dibakar? Kira-kira gimana bentuknya? Lupa. Lele. Betul, betul, meleleh. Nah, seperti ini kira-kira berubahnya. Yang awalnya lilinnya panjang, kemudian pendek, karena meleleh. Ada membeku. Apa itu membeku? Membeku merupakan perubahan wujud benda dari cair kepada akibat benda melepaskan kalor. Contohnya ini ada air yang dimasukkan ke dalam freezer. Sudah pernah buat es batu belum? Sudah? Kevin? Belum? Belum. Nah, Rio kan sudah pernah membuat es batu, jadi pasti tahu ya. Awalnya tadi itu kan air dimasukkan plastik, kemudian ditaruh di dalam freezer, itu lama-kelamaan akan membeku. Kira-kira contoh lain apa? Minyak goreng bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, ya bisa. Saya, Rio, itu sama seperti air. Nah, jika minyak goreng itu dimasukkan ke kulkas, itu lama-kelamaan akan membeku juga. Tadi kan kalau apa? Tapi itu Bu, aku pernah pengen tahu lah, pengen rasa tahu itu aku coba bikin minyak itu membeku di luar suhu dingin. Jadi itu membeku dalam sendirinya. Itu ditutup di wajan itu ditutup. Makanya itu lama-lama sudah dipakai luar putih gitu. Iya. Sudah paham. Jadi apa namanya minyak terus dituangkan di wajan atau biarkan aja tapi kok bisa membeku. Nah, itu karena terjadi proses pendinginan, tetapi tidak melalui kulkas atau apa itu enggak, itu enggak. Tetapi karena bisa jadi itu kan suhu waktu itu pas Mas Kelvin naruh minyak itu mungkin suhunya dingin, pas dingin. Itu toh minyak yang semalam dikasih wadah, dituang ke wadah itu paginya Kelvin buka, kok beku. Nah, itu karena suhu di sekitar kita itu dingin. Oke, paham ya? Ini contohnya, ini ada proses terjadinya perubahan wujud zat dari cair ke padat. Oh, berarti membeku itu awalnya dari tengah dari pinggir itu ya Buka? Iya, karena kan yang pertama kali terkena dingin itu yang dari luar dulu. Keluar, terus dalam masuk. Tuh. Paham ya? Nih, ada melarut. Apa itu melarut? Melarut merupakan perubahan wujud zat padat ke dalam zat air sehingga tidak nampak lagi. Contohnya, sudah pernah buat teh? Rio? Pernah. Sudah. Nah, gimana buat teh itu? Caranya? Ambil daun teh, terus Teh. lupa. Yuk, kan kita masak air dulu, terus kita masukin teh, kemudian masukin gula. Setelah gula dimasukkan ke dalam air, apa langkah selanjutnya? Taruh gula, taruh air, Ada. Terus diaduk. aduk. Siapa kan ya? Iya, betul sekali. Nah, pas
sebelum kita aduk rasanya manis nggak tadi itu? Enggak. Enggak. Terus setelah kita aduk rasanya gimana katanya? Manis. Manis. Nah, itu kenapa bisa redup? Nah, ini kan bentuk apa barus? Paham ya? Tadi kita kan sudah mempelajari terjadinya perubahan mujizat. Ada apa saja tadi? Menguap, Mencair. menguap, Mencair. Membeku. Menyublim. menguap, Terus Nah, tadi kan kita mempelajari perubahan mujizat yang gimana jenisnya itu ada 6. Yang pertama itu ada membeku, mencair, menguap, mengembun, melarut, dan yang terakhir ada menyublim. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari itu semua kan. Nah, tentu selanjutnya kita akan praktek membuat agar-agar. Nah, di sini dalam membuat agar-agar itu memerlukan alat dan bahan. Yang pertama ada air, gula, bubuk agar-agar, kompor, panci, sendok sayur, dan juga gelas bening untuk cetakan. Sekarang kita lihat dulu ya video tutorial membuat agar-agar. Dia buat kasih kalau seperti itu nggak lupa ya kita langsung aja sini masukkan ke dalam panci. Selanjutnya masukkan gula. Nah ini tips pertama ya, kita aduk dulu antara jelly dan gulanya. Ini bukan seperti ini, nanti ketika Oke, jadi seperti ini cara membuat agar-agar. Selanjutnya kita praktek ya. Siap? Kalian siap ya? Oke. Kayak gue cekel bakalan Bentuk nanti sih lekat. Kita dinasuk ke lekat tangi. Nah, di sini kita bisa lihat gula dan agar-agar jika diaduk lama-lamaan gula dan agar-agarnya akan menghilang. Nah, proses ini dinamakan dengan proses perubahan mujizat. Apa tadi? Gula, betul, larut. Yang prosesnya sesi. Kita tunggu sampai airnya mendidih. Membuat agar-agar. Ya, pada saat kita membuat agar-agar, kita sudah mengamati terjadinya proses perubahan mujizat. Apa saja tadi? Oke. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini, perubahan mujizat itu dapat terjadi karena ada. Selanjutnya, kira-kira kegiatan manakah yang kalian sukai? Pas bagian mana? Memasak. Rio pas apa? Memasak. Kenapa? Kalian suka pas memasak? Nggak tahu, suka aja. Oh iya, karena kita praktek ya, jadi nggak terus-terusan dengerin itu kan. Terus yang ketiga, manakah kegiatan yang terasa sulit? Nggak ada. Nggak ada? Yuk, nggak ada. Oke, berarti dipahami semua ya? Oke. Oke. Sebelum kita tutup kegiatan pelajaran hari ini, kira-kira ada pertanyaan dari Kelvin atau Rio? Nggak ada? Sudah paham semuanya? Oke. Bu Adel berharap nanti Kelvin dan juga Rio setelah ini pas di rumah bisa mempelajari materi hari ini. Oke. Nah, sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Siapa yang memimpin? Yuk.
Demikian kegiatan pembelajaran hari ini. Ada kurang dan lebihnya dari itu ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.